Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Gila, Pak. Nah, sebelum pelajaran dimulai, saya absen terlebih dahulu. Ya. Pak. Arfiah, Hadir, Pak. Ali Hadiana, Rani Nuraini, Hadir. Ani, Ahmad, Hadir. Muhammad Syarif, Hadir. Adi Sofi, Hadir. Siti Mualifah, Hadir, Pak. Andrea, Hadir, Pak. Diki, Enggak masuk. Masuk, Pak. Rifatul, Enggak masuk, Pak. Masuk, Pak. Hadir. Adib, Hadir, Pak. Dika, Hadir, Pak. yang tidak masuk Diki sama Rifa. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya untuk ketua kelas. Mari, Pak. Boleh. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ya. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah kalian pernah membaca suatu teks yang mana teks tersebut itu kalian setelah membaca kalian sudah bisa memahami, padahal informasinya itu belum ditulis secara langsung di dalam teks. Jadi ketika kalian membaca, kalian sudah menemukan maksudnya. Belum, tidak pernah. Belum, Pak. Tidak pernah, Pak. Oh. Ibu. Ketika kalian membaca teks, Iya, Pak. Iya. pernah ya? Iya. Yang kita pelajari hari ini adalah makna tersirat. Jadi makna tersirat dari sebuah teks narasi yang telah kita pelajari kemarin. Di sini sebagai pengingat saja ya. Untuk teks narasi apa? Ada yang masih ingat apa itu teks narasi? Sebuah peristiwa kehidupan. Ya. Kejadian yang disusun menurut kronologi sesuai dengan urutan waktunya, Pak. Ya. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa itu bisa benar-benar terjadi atau dengan khayalan. Sudah ingat ya? Lanjut kita belajar ke makna tersurat. Jadi ada makna tersurat dan tersirat. Tersurat dan tersirat. Yang tahu makna tersurat? Tersurat yang tertulis. Yang tertulis. Yang tersirat secara langsung. Bisa ditemukan secara langsung. Ada lagi? Makna tersembunyi yang tersirat. Itu yang tersirat, ini yang Oh, tersirat. terserah. Tidak tersembunyi. Jelas. Makna yang dilakukan Informasinya jelas. dalam teks. Teks langsung ya. Iya. Kita membaca kalian bisa memahami. Nah, tersurat. Jadi makna tersurat adalah makna yang bisa langsung dipahami dengan benar dan pasti karena sudah tertulis secara langsung. Contohnya, nah, makna tersurat. Contohnya ini ada penggalan teks narasi. Sejak pagi hari Pak Datang sudah bersiap untuk memanen singkong di kebun. Sayangnya hujan deras tak kunjung reda. Jika memaksakan berangkat, Pak Dadang akan basah kuyup karena tidak punya payung atau jas hujan. Karena itu dia memilih untuk tetap di rumah dan pergi memanen besok. Nah, dari sini makna tersurat sudah jelas ya. Dari teks di atas secara langsung tertulis menjelaskan bahwa Pak Dadang tidak jadi pilih memanen karena hujan deras tak kunjung reda. Sudah tertulis. Yang tersurat kembali lagi. Untuk makna tersirat Makna yang tersembunyi. selain itu Yang bisa diberikan setelah membaca teks. tidak tertulis secara langsung. Itu adalah makna tersirat. Contohnya begini. Nah, setelah melihat bayangan putih tersebut, Udin pun berlari menuju kamarnya. Wajahnya pucat pasi dan berkeringat
dingin bercucuran dari dadinya. Udin pun membatin, siapa itu? Bukankah aku sendirian di rumah? Nah, bisa jadi karena dari teks di atas ini secara tidak langsung dengan apa yang disampaikan Siti, bisa jadi Udin itu ketakutan setelah melihat sesuatu yang bukan anggota keluarganya. Bisa jadi kan bayangan putih, tidak mungkin kan manusia yang berbayangan. Oke, untuk makna yang tersurat dan tersirat sudah bisa dipahami ya? Bisa. Nah, makna tersirat adalah makna yang tersembunyi dari sebuah teks. Artinya penulis tidak menuliskan secara gamblang, tidak menuliskan secara gamblang mengenai apa yang ingin disampaikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana menentukan memahami makna yang tersurat dan tersirat? Ada yang tahu? Kalau menentukan tersurat itu menggunakan 5W1H. 5W1H. 5W1H, ada yang ingat 5W1H atas saja? Kalau 5W1H? Oke, untuk menentukan makna tersurat, jadi makna tersurat ini bisa kita tentukan secara cepat karena memang sudah tertulis dan yang pasti mengandung dan berhubungan dengan 5W1H. Sedangkan untuk menentukan makna tersirat, jadi kita harus membaca teks secara keseluruhan sehingga kita bisa mengambil kesimpulan atau dari konteks yang ada di dalam teks tersebut. Oke, sudah paham ya? Karena teks tersurat itu dapat mudah ditemukan, jadi kita agak banyak lebih fokus pada teks makna tersirat. Nah, ini jadi saya ada sebuah teks yang mana nanti kalian akan menjawab dan bisa didiskusikan oleh teman sebangkunya. Jadi saya mungkin ambil 3 orang saja. Ketika selesai ada teks, nanti kalian baca, kalian pahami, dan kalian tulis makna tersiratnya itu seperti apa dan nanti disampaikan dan dibahas bersama-sama. Oke? Oke, Pak. Ini ada 6 anak ya. Adit, Vika, Andrea, Siti, Fani, sama Adit. Nanti persiapkan ya. Akut. Jadi saya adin dulu. Akut. Untuk Vika. Saya lihat ya. Vika. Nah, sudah berbeda. Cinta adalah anak tunggal dari pasangan Bapak Slamet dan Ibu Rukmini. Saat Ramadan 2 bulan bekerja, dia selalu bermain seorang diri di rumah. Silakan boleh didiskusikan sama teman-teman atau di depan belakang. Silakan dibaca dulu ya. Pak, langsung dijawab. Iya. Atau nanti Pak dulu, Pak. Orang di terakhir boleh. Langsung saja ya. Iya. Ketika sudah selesai mulai ya. Oke, saya stop dan persiapkan diri ya. Stop. Andrea. Pulang sekolah, Bayu berlari kecil sambil bersenandung lagu anak-anak. Kring-kring, ada sepeda. Terlihat tangannya menggenggam selembar kertas bertuliskan angka 100. Setibanya di rumah, Bayu mengucap salam dengan
senyum yang lebar. Oke, bisa di Jawab sekarang. Enggak, nanti. ya. Asal. Sudah? Satu lagi, Pak. Satu lagi ya. Satu lagi. Stop, Pak. Asik banget. Oh, belum. Asik. Siti. Oh, Pak. Oh, nama aku tuh susah. Oh, ya, Siti. Oke. Kala itu langit mendung seolah mentari tak ingin bersinar, sama seperti perasaan Anita. Ia langsung saja tinggal berkisah kekasih untuk selamanya. Matanya memerah, pipinya basah, dan bibirnya selalu menggumamkan Adi, nama sang kekasihnya. Anita tak sanggup berdiri dan hanya terus berdiam di samping liang kubur Adi, sambil berharap semuanya akan kembali seperti semula. Adi ya, Adi. Oke, bisa. Untuk yang pertama tadi, apakah sudah menemukan? Sudah. Silakan untuk dibaca di situ saja kita. Jadi makna tersiratnya itu dalam teks tersebut menjelaskan bahwasanya Sita adalah anak tunggal dan tidak punya teman bermain saat ia di rumah. Tidak punya teman bermain ketika di rumah ya, karena tidak punya saudara ya. Iya, dia anak tunggal. Sita. Jadi itu bisa dilihat dari mananya tiap. Dilihat dari anak tunggal dan bermain seorang diri di rumah. Ya, jadi seperti itu ya. Itu yang tadi. Yang Saya, Andrea. Pak. Andrea jawabannya. Jadi makna tersirat dari kalimat teks tersebut itu secara tidak langsung menggambarkan perasaan Bayu yang bahagia setelah mendapatkan nilai ulangan 100. Ya, bisa dilihat dari mana Anda kok bisa berbahagia. Dari itu Pak, menggenggam selembar kertas bertuliskan angka 100 Terus, dan Bayu berlari kecil sambil bersenandung lagu anak-anak. Kan perasaan bahagia. ya, menandakan bahagia. Itu ya bisa ditarik kesimpulan maknanya seperti itu. Untuk Anjir, bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Boleh dijawab seperti apa? Oke, jadi berdasarkan teks yang saya terima tadi, makna tersiratnya yaitu Anita merasa sangat sedih dan kehilangan karena tinggal suaminya meninggal dunia. Perasaannya sangat sedih. Kok bisa? Dari mana? Berdasarkan kata langit mendung seolah mentari tak ingin bersinar, terus ada lagi matanya memerah, pipinya basah, dan bibirnya selalu memakan nama Adi. Jadi menggambarkan perasaan sedih ya. Nah, jadi untuk mencari makna tersirat itu, jadi pertama-tama itu harus membaca teks secara keseluruhan secara detail dan teliti. Jadi seperti tadi kering-kering ada sepeda itu kan menandakan bahagia dan kertas bertuliskan angka 100 dan jadi itu kan uang. Tapi ini konteksnya ini sepulang-sepulang, jadi ulangan yang nilainya 100 dan tersenyum yang lebar kepada orang yang ada di rumah. Yang kedua, memahami isi teks, harus dipahami juga. Dan yang terakhir itu menyimpulkan makna terdekatnya sesuai dengan isi teks. Seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan terkait dengan apa yang kita pelajari dari awal sampai sekarang? Sudah jelas semuanya? Oh. Jelas. Jadi kesimpulannya yang kita pelajari pada pagi hari ini, apa itu makna tersurat? Mana yang tidak bisa dilakukan? Sedangkan tersirat Mana yang tidak bisa dilakukan? untuk menentukan makna yang tersurat bagaimana? Membaca.
Yang tersirat. Membaca keseluruhan. Dan memahami. Ya, baik sudah paham ya? Paham. Itu caranya. Nah, ini sebelum kita akhiri, saya ada kuis, cuman ada 3 kuis saja yang kalian jawab. Peraturannya adalah kalian nanti menjawab dengan cepat dan secara bersama-sama. Oke. Jadi ketika saya baca soalnya langsung kalian jawab A, B, C, dan D ada jawabannya. Cepat ya. Oke, Pak. Mulai ya. Oke. Nah. Siap ya? Ya. Soal yang pertama. Berikut ini tujuan teks narasi kecuali 5, D. 4, D. D. Oke. D ya. Saya yakin jawabannya. Benar dong, Pak. Ya. D, Pak. D, Pak. Saya bilang D. Katanya C. Oke, konsentrasi lagi ya. Oke, siap ya. Soal yang kedua. Berikut ini yang merupakan struktur paragraf teks narasi adalah 5, Apa? 3, 2, 1. D. Apa D? Ayo, jawab. Jawabannya yang terbaik. D. A, B. Coba dulu, Pak. Dulu, Pak. Nggak boleh coba langsung. Ayo. A. Mana ya? Oke, kalian jawabnya. Oke. Pertanyaan terakhir harus lebih cepat dan semua harus menjawab. Apakah dalam semua teks narasi terdapat makna tersurat? 5, 4, 3, 2, D. D. B, Pak. B, Pak. B. D. Oke, D. B. Benar, tadi semua. Iya. Tepuk tangan dulu kalian semua. Jadi itulah satu. Ambil dari teks masa tersurat dan tersirat untuk pertemuan selanjutnya kalian hari ini saya berikan penugasan yang mana penugasan itu ada 2 teks narasi. Jadi kalian beritanya itu disuruh menentukan teks makna tersurat dan tersirat dari teks narasi tersebut. Jadi ada 2. Silakan dikerjakan secara berkelompok dan kita kumpulkan dan kita bahas minggu depan. Ya, Pak. Oke. Baik, itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Baik, itu saja ya. Tetap semangat belajar karena kesuksesan itu tidak bisa diraih karena nama belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada rapat dengan teman-teman. Saudara Rauf, ya tadi saya sudah baiklah, cuma dalam pembacaan tadi itu kurang variasi dan terlalu hening dan seperti tidak kurang memberi maksud interaksi dengan siswa gitu. Dan tadi saat memberi latihan itu hanya kepada beberapa siswa, tidak semua gitu ikut dalam